Pada tahun 632 Masehi, wahyu telah berhenti turun seiring wafatnya Rasulullah SAW. Di atas pundak Abu Bakar As-Siddiq terletak beban berat untuk memandu umat. Beliau sendiri adalah ahli hukum dengan mutu yang tinggi, sosok jujur yang sejak sebelum Islam telah disegani oleh masyarakat. Dalam pidato pelantikannya yang monumental, beliau meletakkan dasar hukum ketatanegaraan Islam. Jika aku melakukan sesuatu yang benar, bantulah aku. Jika aku melakukan kesalahan, perbaikilah. Kalimat ini bukan sekedar retorika, melainkan kontrak politik antara rakyat dan penguasa. Beliau menegaskan bahwa kepatuhan rakyat bersyarat pada kepatuhan pemimpin kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah fondasi peradilan dan politik yang sangat sistematis. Bagaimana Abu Bakar memutus perkara? Langkahnya adalah pola jurisprudensi. Mula-mula, ia membuka kitabullah Al-Quran sebagai konstitusi tertinggi. Jika tidak ditemukan secara eksplisit, ia beralih ke sunnah Nabi. Jika masih belum diperoleh, Abu Bakar tidak memutus perkara besar sendirian. Beliau mengumpulkan para sahabat dalam sebuah majelis untuk melakukan ijtihad kolektif atau jama'i. Dari diskusi dan debat para sahabat raksasa seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab, lahirlah konsensus bersama yang kita kenal sebagai ijma' sahabat. Hukum di era ini tidak ditegakkan oleh kekuasaan semata, melainkan oleh kekuatan ilmu dan musyawarah. Dari ruang musyawarah ini, lahir terobosan hukum yang menjawab tantangan zaman pada saat ini. Ketegasan terhadap penolak zakat, ijtihad bahwa zakat adalah rukun yang tak terpisahkan dari sholat. Kodifikasi Al-Quran, atas anjuran Umar, Abu Bakar membentuk panitia khusus pimpinan Zaid bin Sabit. Mereka menghimpun catatan dari pelepah kurma dan tulang unta ke dalam satu naskah yang diuji dengan hafalan para penghafal Al-Quran. Fikih tata negara melahirkan metode nominasi pemimpin melalui wasiat tertulis yang disahkan melalui baiat. Prinsip kesetaraan Baitul Mal menetapkan pembagian kas negara secara sama rata bagi setiap musim dalam perihal ekonomi. Standarisasi hukum khamar menyepakati hukuman pasti sebanyak 40 kali cambukan demi kepastian hukum. Kemudian ada hukum kedaulatan, menindak nabi palsu sebagai bentuk makar politik untuk melindungi kedaulatan negara yang terus mengalir. Pasca era sahabat, estafet ilmu berpindah ke tangan para tabi'in yang mulai mematangkan metode antara teks, hadis, dan rasio ra'yu. Puncaknya pada era tabi'in, lahirlah 4 arsitek hukum raksasa: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Merekalah yang membukukan fatwa-fatwa berserakan menjadi sistem mazhab yang sistematis dan ilmiah, memastikan hukum Islam tetap berdiri tegak di atas pondasi usul fikih. Dari pidato pelantikan hingga kodifikasi para imam mazhab, sejarah membuktikan hukum Islam adalah entitas yang hidup. Ia setia pada wahyu, namun cerdas membaca perubahan zaman. Warisan ini adalah cahaya yang menerangi peradaban Islam dari masa lalu hingga hari ini.